Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aprilia dengan NIM 2332000291. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya dari mata kuliah Teknologi Gawai, yaitu di sini saya membuat sebuah aplikasi native Android Studio berbasis mobile bernama Pustakaku. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan struktur folder dari kode program yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada folder app. Jadi folder app ini modul utama dari aplikasi saya. Jadi seluruh kode dan sumber daya aplikasinya berada di dalam folder app ini. Selanjutnya di sini ada manifest. Terus di dalamnya ada file bernama Android Manifest. Jadi manifest ini merupakan identitas aplikasi yang sudah saya buat. Fungsinya untuk memberitahu sistem operasi Android tentang apa aja yang ada di dalam aplikasi dan bagaimana cara menjalankannya. Kodenya kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada folder Kotlin plus Java. Jadi ini merupakan folder yang isinya seluruh kode logika aplikasi yang ditulis dalam bahasa Kotlin dan juga Java. Untuk fungsinya di sini menuliskan instruksi, kemudian logika tentang apa yang harus dilakukan aplikasi, seperti apa yang terjadi saat tombol diklik, kemudian cara menampilkan data dan berpindah antar halaman. Untuk filenya sendiri seperti ini, ada book editor, repository, kemudian activity, fragment, library manager, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada folder rest, di mana di sini terdapat drawable. Jadi folder drawable ini isinya file gambar seperti background, kemudian cover buku di aplikasi saya nantinya. Kemudian untuk contohnya di sini ada IC home XML, kemudian IC row, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut di folder layout ini isinya yaitu file XML-nya yang mendefinisikan desain dan tata letak visual dari setiap halaman atau activity atau komponen fragmennya, seperti activity login, kemudian register, home, library, profile, dan detail book. Selanjutnya di sini ada folder menu. Nah, di folder ini itu terdapat satu file XML yang menyimpan nilai-nilai konstannya. Untuk fungsinya itu untuk memutuskan nilai-nilai agar mudah dikelola dan digunakan kembali di seluruh aplikasi nantinya. Selanjutnya di sini ada minimap. Jadi minimap ini berisi icon-icon aplikasi dan dari berbagai ukuran yang fungsinya menyediakan icon aplikasi yang akan muncul di layar utama atau home screen di perangkat Android. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada Gradle-nya. Jadi folder ini tuh berisi script
untuk build sistem Gradle-nya, yang tugasnya mengompilasi semua kode dan sumber daya supaya menjadi sebuah file aplikasi yang nantinya bisa dibuka di handphone atau sistem operasi di Android. Kemudian untuk visualisasinya seperti ini. Mau kita coba buka ulang dulu. Oke, di sini pertama ada halaman login. Coba ya, ada untuk sebelum login, bila belum mendaftar maka kita bisa daftar gratis dulu di sini. Kalau sudah mendaftar bisa langsung login, bisa di sini. Nah, masukkan email, kemudian kata sandi, dan langsung masuk ke aplikasinya. Bisa. Kemudian di home screen-nya ini terdapat beberapa fitur. Di sini ada search bar, kemudian notifikasi. Kemudian di sini terdapat rekomendasi. Oh ya, sebelumnya aplikasi ini tuh saya buat sebagai untuk memudahkan pengguna yang ingin membaca buku digital, jadi tidak perlu ke perpustakaan atau ke toko buku untuk membaca buku yang ingin dibaca. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi buku yang paling populer. Seperti di sini ada Laskar Pelangi, kemudian Atomic Habits. Kemudian di sini ada tombol lihat semua yang kalau diklik itu akan ke halaman jelajah, menampilkan seluruh daftar buku yang ada di aplikasi ini. Dan di sini juga ada search bar-nya. Coba kita cari bukunya. Harus sesuai judul. Misal Sherlock, atau coba yang lain. Bisa kita cari buku Alice, maka di sini akan muncul buku yang kita cari. Dan kita kembali dulu. Untuk pustaka ini itu merupakan halaman di mana misal pengguna sedang membaca buku, maka bukunya akan otomatis ke halaman pustaka ini. Jadi di sini tuh menyimpan koleksi buku yang sedang dibaca. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada halaman profile. Jadi di sini terdapat profile, nama pengguna, kemudian email, edit profile, kemudian logout.
Untuk lookout ini kalau kita klik maka akan kembali ke halaman daftar atau login. Nah, kita kembali ke halaman beranda dulu. Sebentar. Ini. Nah, di halaman beranda ini juga disediakan beberapa kategori buku. Di sini ada fiksi, non-fiksi, kemudian sains, dan sejarah. Nah, di sini saya hanya per kategori saya hanya masukkan masing-masing 5 buku. Misal kita mau baca salah satu, di sini ketika kita klik salah satu buku maka akan menampilkan halaman detail buku, di mana di situ ada yang pertama cover dari bukunya, kemudian judul, pencipta, dan sinopsis. Dan di sini ada tombol baca sekarang. Kalau kita klik itu ke halaman bukunya, jadi ke isi bukunya kita bisa langsung baca. Untuk buku-buku yang saya ambil ini merupakan buku-buku publik yang memang sudah dipublikasi dan bebas hak ciptanya. Nah, ini tadi untuk halaman pustaka. Jadi di sini buku yang sudah kita baca tadi otomatis akan masuk ke halaman pustaka ini. Kemudian untuk notifikasi ini saya buat untuk rekomendasi buku yang direkomendasikan setiap harinya. Misal di sini ada rekomendasi hari ini itu buku Alice in Wonderland. Dan ketika kita klik lihat maka ke halaman detail buku buku yang direkomendasikan. Dan ini untuk terakhir lookout, kembali ke halaman login. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.